Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya takdimi segenap jajaran pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, wabil khusus Kiai Haji Hasan Mutawakkil Allah SHMM, dan yang saya hormati segenap jajaran dosen Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, wabil khusus Bapak Rektor Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Dan yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Hukum Peradilan Islam. Saya Muhammad Anas Ruhin akan presentasikan mata kuliah yang berjudul Peradilan Islam pada masa Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah, peradilan Islam telah terorganisir dengan baik melalui lembaga yang dikenal sebagai Nizam Al-Qadha atau organisasi kehakiman yang terpisah dari kekuasaan politik. Hakim-hakim diberi tugas untuk mengeluarkan vonis dalam perkara-perkara yang diserahkan kepada mereka. Sistem peradilan ini juga mencakup pencatatan hukum dan pengawasan terhadap hakim oleh khalifah. Selain itu, keadilan juga diberikan kepada warga non-muslim, termasuk dalam bidang hukum dan peradilan. Sekilas tentang sejarah Bani Umayyah. Masa pemerintahan Islam setelah Khulafaur Rasyidin digantikan oleh pemerintahan dinasti Bani Umayyah, dan pertama kali dipimpin oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Pada masa dinasti Bani Umayyah, pusat pemerintahan dipindahkan dari Madinah ke Damaskus. Kemudian setelah itu dimulailah era baru dalam sejarah hukum Islam. Pada masanya, jabatan khusus seorang hakim atau qadhi mulai berkembang menjadi profesi tersendiri. Qadhi adalah seorang spesialis di bidangnya. Bani Umayyah atau Kekhalifaan Umayyah adalah kekhalifaan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari 661 sampai 750 di Jazirah Arab dan sekitarnya, serta dari 756 sampai 1031 di Cordova, Spanyol. Nama dinasti ini diambil dari nama tokoh Umayyah bin Abdul Asyams, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah. Dinasti Bani Umayyah berkuasa selama kurang lebih 91 tahun dengan 14 orang penguasa. Dalam usaha mensejahterakan rakyatnya, penguasa Bani Umayyah melakukan usaha positif dengan memperbaiki seluruh sistem pemerintahan dan menata administrasi, antara lain membuat organisasi keuangan dan memberikan hak serta perlindungan kepada warga negara yang berada di bawah pengawasan dan kekuasaannya. Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari kewenangan. Oleh karena itu, daulah ini membentuk lembaga kehakiman. 2. Peradilan pada masa Umayyah. Pada masa Umayyah, ulama dan ahli hukum Islam berpencar ke berbagai pelosok negeri Islam. Mereka tidak lagi berkonsentrasi di ibu kota negara, Damaskus. Hal ini disebabkan semakin meluasnya daerah penaklukan. Kondisi tersebut berbeda dengan masa Al-Khulafaur Rasyidin yang cenderung berpusat di kota Madinah. Lembaga peradilan pada masa Umayyah bersifat independen. Para penguasa tidak mencampuri urusan peradilan, dan peradilan bebas memutuskan dengan seadil-adilnya. Khalifah hanya mengawasi keputusan yang mereka keluarkan. Selain itu, ada ancaman pemecatan bagi siapa saja yang berani melakukan penyelewengan. Pada masa Al-Khulafaur Rasyidin sebelum Bani Umayyah, pemimpin secara langsung aktif berperan dalam pemecahan berbagai masalah. Akan tetapi, pada masa Umayyah tidak semua persoalan diselesaikan langsung oleh khalifah. Tetapi khalifah menunjuk orang terpilih yang dipercaya untuk menyelesaikan masalah selain itu.
Selain itu, seperti imam sholat yang sebelumnya dilakukan langsung oleh khalifah, tetapi pada masa Umayyah, imam sholat dipercayakan pada orang tertentu. Selain itu, pegawai, pengajar, ahli agama, dan tokoh pemuka dipilih berdasarkan kemampuan, karakter, dan bisa menjalankan fungsi yang sesuai. Jabatan hakim atau qadi diserahkan kepada orang yang mampu mewakili sebagai perwakilan penguasa dalam rangka untuk mengurangi beban khalifah. Keberadaan peradilan pada masa ini sesungguhnya meneruskan tradisi dan kebijakan yang telah dijalankan oleh Khulafaur Rasyidin. Bani Umayyah berusaha memberikan hak dan perlindungan kepada warga negara yang berada di bawah pengawasan dan kekuasaannya. Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kesewenangan. Periode kehakiman Islam atau qada Islami dibagi menjadi tiga periode besar. Yang pertama, peradilan ini di masa Al-Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, dan permulaan Bani Abbas. Selanjutnya, periode kedua pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, zaman keemasan hingga beralih ke pemerintahan Turkiyah. Dan periode terakhir dimulai dengan pemerintahan kesultanan selanjutnya. Pada periode pertama dilakukan pemisahan lembaga peradilan dari tangan gubernur dan yang mula-mula melakukannya. Di masa 4 khalifah dan dinasti Umayyah, bisa dikatakan lembaga peradilan masih dalam taraf pembentukan. Belum sempurna organisasi pembinaannya. Qadi di zaman Khalifah dan Umayyah semuanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai keahlian ijtihad yang sempurna, bukan ahli taklid yang bertaklid kepada seseorang imam dalam menetapkan hukum. Pada masa itu, taklid belum terkenal dan mazhab belum dibukakan. Terdapat dua ciri khas bentuk peradilan pada masa Bani Umayyah, yaitu 1. Hakim memutuskan perkara menurut hasil ijtihadnya sendiri dalam hal-hal yang tidak ada nas atau ijma'. Pada saat itu mazhab belum lahir dan belum menjadi pengikat bagi keputusan-keputusan hakim. Pedoman hakim hanya Al-Quran dan Sunnah. 2. Lembaga peradilan pada saat itu dipengaruhi oleh penguasa. Hakim memiliki hak otonom yang sempurna, tidak dipengaruhi oleh keinginan-keinginan penguasa. Keputusan mereka tidak hanya berlaku pada rakyat biasa, tetapi juga pada penguasa-penguasa sendiri. Dalam hal itu, khalifah selalu mengawasi gerak-gerik hakim dan memecat hakim yang menyeleweng dari garis yang ditentukan. Hakim yang diangkat pada masa pemerintahan Bani Umayyah merupakan figur yang dapat berlaku adil dan memiliki kemampuan untuk berijtihad. Para hakim benar-benar bebas berijtihad dan memutuskan perkara yang ditujukan sesuai dengan kemampuannya. Pada saat itu, hubungan antara satu hakim dengan hakim lainnya belum terbina. Dengan demikian, seorang hakim harus mengerahkan kemampuannya sendiri untuk berijtihad pada saat mengadili dan menyelesaikan perkara yang tidak dijumpai berdasarkan sumber hukuman yang ada, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijma' sahabat. Hakim memahami ketiga sumber hukum tersebut dengan baik dan benar. Para hakim menyadari bahwa akar konsepsi Islam terletak pada sebuah ide, bahwa hukum esensinya adalah religius. Karena itu, hukum harus bersumber pada pola perilaku yang diberikan Allah Al-Quran. Dengan kata lain, hukum Islam harus berdasarkan pada wahyu ilahi yang menjadi sumber hukum pertama dan utama dalam hukum Islam. Di samping itu, mereka berasumsi bahwa cara terbaik yang harus ditempuh dalam menafsirkan dan mengaplikasikan Al-Quran adalah dengan melihat penjabaran Al-Quran pada masa Rasulullah. Inilah sunnah Nabi yang merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Mereka juga mengetahui dan meyakini benar bahwa para sahabat yang dekat dengan Nabi memiliki pemahaman yang bagus sehingga pendapat mereka atau ijma' sahabat digunakan sebagai sumber hukum ketiga. Pengangkatan hakim dipisah dari gubernur. Khalifah mengangkat kodi yang bertugas di ibu kota pemerintahan, sementara kodi yang bertugas di daerah diserahkan pengangkatannya pada kepala daerah tersebut.
Permasalahan yang bisa ditangani oleh qadhi ini terbatas pada masalah-masalah khusus, sementara yang melaksanakan keputusan itu adalah khalifah. Lembaga peradilan dipegang oleh orang Islam, sedangkan kalangan non-muslim mendapatkan otonomi dihukum di bawah kebijakan masing-masing pemimpin agama mereka. Hal inilah yang mendasari mengapa hakim hanya ada di kota-kota besar. Peradilan pada masa Bani Umayyah menurut para pegiat dan pemerhati fikih kodok bahwa penyelenggaraan peradilan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik, sementara ijtihad hakim dalam menentukan dan menetapkan hukum berkembang pesat. Pernyataan tersebut dapat dipahami dengan 3 hakim yang terkenal pada masa dinasti Bani Umayyah. 1. Al-Qadhi Shuraih. Nama lengkapnya adalah Shuraih bin Al-Harith Al-Khindi, merupakan hakim di daerah Kufah yang menjabat selama 75 tahun sejak masa Khalifah Umar bin Khattab. Beliau merupakan salah satu tabi'in besar dan banyak meriwayatkan hadis dari sahabat. Beliau juga merupakan hakim yang cerdas, berwibawa, dan dapat menyelesaikan perkara dengan cepat dan tepat. Shuraih adalah hakim yang sangat berwibawa karena beliau menyamaratakan antara rakyat dan penguasa dalam sidang pengadilannya. Sebagai contoh perilaku beliau ketika menjadi hakim, suatu hari Ashittah bin Qais datang menemui Shuraih di pengadilan dan disambut dengan ramah dan dipersilakan duduk di sampingnya. Tidak lama kemudian datanglah seorang laki-laki yang mengadukan tentang Ashittah bin Qais. Maka Shuraih memerintahkan kepada Ash'ad bin Qais untuk berdiri di sampingnya dan duduk di tempat terdakwa. Akan tetapi Ash'ad bin Qais menolaknya dan mengatakan akan menjawab pertanyaan dari samping tempat duduk Shuraih saja. Lalu hakim menjawab, "Kamu berdiri dari tempat ini dan duduk di tempat terdakwa, atau saya perintahkan orang lain menegakkanmu dan memaksamu pindah." Mendengar hal ini, Ash'ad berdiri dan pindah ke tempat duduk terdakwa. 2. Al-Qadhi As-Sisabi. Nama lengkapnya adalah Amir bin Surah bin Asy-Sya'bi. Beliau merupakan seorang ulama tabi'in yang terkenal, lahir tahun 17 Hijriah. Beliau adalah seorang hakim di Kufah yang menggantikan Shuraih. Beliau juga banyak menerima hadis dari Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Aisyah, dan Ibnu Umar. Beliau juga sebagai ahli fikih dan termasuk guru tetua Imam Abu Hanifah. 3. Al-Qadhi Ijaz. Nama lengkapnya adalah Abu Wailah Ijaz bin Muawiyah bin Qurrah, merupakan qadhi dari Khalifah Bani Umayyah yang paling adil, cerdas, dan paling tepat firasatnya. Beliau hidup di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Salim bin Atas, seorang qadhi di daerah Mesir yang terkenal piawai dalam menyelesaikan perkara dan merupakan hakim pertama yang mencatatkan putusan perkara, atau pada pembahasan sebelumnya disebut Sulaim bin Atr. Selain itu, beliau juga menyusun jurisprudensi pada masa pemerintahan Muawiyah. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf atas sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.